الأنبياء على أولياء والمشركات زوج الله عليه وسلم السيد أحمد بن وعلى نبينا محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بما فيه آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Inna kadiban alayya, sesungguhnya berbohong, alayya mengatasnamakan saya, berbohong atas nama saya, iku laisa ora ono apa kadib iku kakadibin, seperti halnya berbohong ala ahadin pada yang lain. Kamu berbohong atas nama Nabi itu beda dengan berbohong pada siapapun, ya. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, faman kau tahu siapa nungku kadzaba berbohong sapa alayya ing atase ingsun atas nama saya Nabi muta'ammidan hal sengaja, falyatabawa maka mempersiapkanlah sapa man maq'adahu ing tempat duduknya minan nari saking neraka. Maksudnya apa berbohong atas nama Nabi itu? Ya, kita menyampaikan hadis tapi tidak disebutkan sanadnya, itu namanya berbohong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? An-nadhafatu minal iman. Nah, sudah. Itu sudah masuk kategori kadzaba alaihi. Kalau kita tidak tahu ini, apalagi belum jelas ini hadis apa asar, ya, apa khobar, apa qaul ulama, nggak jelas satu. Yang kedua, kalau tahu jelas hadis, ini hadis siapa yang meriwayatkan, sahih apa tidak sahih. Kalau sahih secara ilmu hadis itu berarti sampai kepada Rasulullah. Kalau tidak sahih, hasan, berarti diragukan dari Rasulullah. Apalagi dhaif. Ya, makanya cara paling aman kalau kamu menyampaikan hadis diakhiri dengan au kama qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadhafatu minal iman al-hadis au kama qala. Jadi kamu sudah ngaku hadis seperti apa ya yang saya dengar. Mohon maaf kalau salah. Nah, kan gitu. Tidak memastikan ini hadis. Itu kita selamat dari ancaman Rasulullah ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Jangan dikit-dikit qala Rasulullah, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya, tidak bisa. Qala Rasulullah, dari mana sumbernya? Dari Quran. Nah, itu tidak bisa. Google. Kalau ada rawahu, siapa? Syekhani rawahu Abu Hurairah. Itu harus disebutkan, sanadnya harus, rawinya harus disebutkan dari mana kamu itu. Bahkan yang paling hati-hati, dari mana kamu ngutipnya itu. Rawahul Bukhari wa Muslim anil
mughirah. Nah, ini aman ya, disebut dari mana? Rawahul Bukhari wa Muslim anil Mughirah. Jadi yang berawi pertama itu sahabat Mughirah. Rawi terakhir yang sampai ke kita siapa? Bukhari, Muslim. Tuh, hati-hati. Dikit-dikit kalau Rasulullah. Nah, itu tidak boleh itu. Terkadang ancaman ini. Jangan ngaku-ngaku ini Rasul berkata, kamu dari mana dulu? Nah, kan gitu. Kok kamu ngutip ini kata Rasulullah itu dari mana kamu? Oh, kamu gak pernah ketemu Rasul. Kamu bukan sahabat. Masanya jauh, tempatnya jauh. Kok bisa kalau Rasulullah dari mana? Itu. Kalau kamu bilang, kalau Prabowo, nah misalnya gitu ya. Dari mana kamu dengar apa Prabowo ngomong langsung? Saya dengar-dengar dari aku. Tadi mas, di base orang ngomong Prabowo kafir. Itu namanya Aukabakola Prabowo. Itu ya, hati-hati. Yang penting kan jangan ngomong disebut hadis. Apalagi orang pidato itu ya hati-hati pidato itu. Biar terkesan ini maka dihantam dengan pola Rasulullah padahal awal dewi belum jelas ini hadis atau bukan. Jangan-jangan khabar itu hanya sampai kepada sahabat atau asal hanya sampai kepada tabi'in. Ya, kalau tabi'in dianggap hadis, wah itu kan bohong itu. Berbohong atas nama Rasulullah. Farja tabawwa maq'adahu minan nar. Jangan sekali-kali. Ya, kalau kamu ingin keren tapi aman, al hadis au kama qala. Tuh, cara amal itu. Tapi nggak boleh ngarang. Kalau Rasulullah, Rawahul Bukhari, padahal nggak jelas. Kawa nobel itu namanya, itu ya. Ke Rasulullah berbohong, ke Bukhari juga bohong. Jangan main-main tuh hadis. Kenapa? Hadis itu ya nomor 2 setelah Al-Quran. Gak boleh dibuat main-main. Karena inna minal bayani la sihran wa inna minal syi'ari la hikmatan. Inna minal bayani la sihran wa inna minal syi'ari la hikmatan. Inna sesungguhnya itu minal bayani setengah saking penjelasan. Artinya bayan itu klarifikasi, tabayyun. Bayan itu artinya penjelasan. Ikulah sihran yakti ono unsur sihir. Maksudnya apa? Orang yang minta penjelasan yang semula tidak jelas akhirnya menjadi clear. Oh, nota. Bukan ada unsur menyihirnya kan. Semulanya curiga karena dijelaskan gini-gini persoalannya. Al-bayan tadul mustihar ya. Wa inna minasyi'ri la hikmah. Wa inna sesungguhnya itu minasyi'ri saking syair ikulah hikmata, ada unsur hikmah. Kalau syair biasanya mengandung hikmah. Beda ya, al-bayan wasyi'ar. Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la-abarra. Inna sesungguhnya itu min ibadillahi saking amal Allah law aqsama. Lau aksama lamun qasam bersumpah sapa ibad Allah atau berdoa ya, la abarrahu yakti bakal jembadani sapa Allah hu ma.
maksudnya sumpah itu berdoa. Lau aksama lamun berdoa sopoma. Kenapa pakai aksama? Doanya serius seperti orang bersumpah. La'alallah la abarra itu bakal mengabulkan ibadah di sebuah Allah. Inna mimma adrakan nas. Inna sesungguhnya ikum mimma saking perkara adrakan nemu. Sapa annasu min kalamin nubuwah saking kalamun nubuwah omongan Nabi. Al-ula yang pertama apa? Idza lam tastaji idza lam tastahi kaji fasna ma syi'ta istahyi apa itu? Idza lam tastahi membuang huruf akhir karena kemasukan lam tastahi malu. Idza lam tastahi lamun ora malu sapa sira fasna moko berbuatlah sapa sira ma ing perkara syaitan kang karep sapa sira. Kalau kamu nggak malu silakan aja mau buat apa aja. Kenapa? Malu itu ukuran dari keimanan seseorang. Kalau orang sudah nggak beriman, maka apapun dia lakukan. Rauno isin. Tidak lantas tahilamun orang isin. Sapa sira fasna moko gawelah berbuatlah sapa sira gawelah sapa sira maring perkara syirk kang sapa sira. Illa hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum. Illa hadhihi an-nar sesungguhnya iki kilan neraka api. Innama pasti dia utawi nar iku aduwwun musuh lakum maring sira. Api bukan api neraka ya. Idza hadhihi an-nar sesungguhnya iki kila api iku innama hiya angin pasti dia utawi nar iku innama hiya angin pasti dia utawi nar iku aduwwun musuh lakum maring sira. Fa idza limtum maka dalam nalikane turu sapa sira. Fa idza limtum maka dalam nalikane turu sapa sira fa'atfi'uha maka padamkanlah fa'atfi'uha maka padamkanlah sapa sira nar akum sake sira. Kalau ya tidak baik api dalam bentuk yang dulu lampu yang pakai strunking apa dulu itu api minyak tanah itu ataupun api sekarang dalam bentuk listrik sama aja. Fa'atfi'uha karena dalam keadaan on itu bisa terjadi konslet. Kalau off kan sudah tidak terjadi. Fa'atfi'uha matikan. Illa Allah Ta'ala wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal aslam. Illa Allah Ta'ala wa Rasulahu sesungguhnya Allah Ta'ala wa Rasulahu dan utusan Allah iku harrama mengharamkan sapa Allah dan Rasul bai'al khamri jual beli menjual khamar wal maitati lan bangkai wal khinzir lan keleng tadi wal asna bila berhala jual beli patung asna itu patung itu Allah dan Rasulnya makanya disebutkan harrama Allah dan Rasulnya keduanya mengharamkan jual khamr illa bil ahlakil mumiliku wa talfidil wa hazbal filil
wa imanan fi yakin. Illa bil ahlakil mu'min quwwatan fi dinin wa hasban fi lilin wa imanan fi yakinin wa hirsan fi ilmin wa syafaqatan fi biqatin wa hilman fi ilmin wa qasdan fi ghinan wa tadabbulan fi faqatin wa taharrujan an tawa'in wa kasban fi hadan. Di akhlak. Illa bil akhlakil mu'min, sesungguhnya tanda dari akhlak seorang mukmin apa kuwatan fi dinin, kuat dalam beragama. Kuat itu artinya apa? Komitmen dalam beragama, punya komitmen. Wa hazban, dan mantap, teguh, mantap, fililin, di dalam lilin itu lepas. Maksudnya apa? Lentur, tidak kaku. Wahurin ku dirinya ya lentur. Kok ada wahurin kaku, ya berarti setengah urin. Wa imanan fi yakinin, dan iman dalam keyakinannya, percaya. Wa hirsan, dan apa ya? Hirsan itu apa? Sangat pingin fi ilmin, di dalam ilmu. Akhlaknya orang mukmin itu dalam beragama dia kuat, dan dia itu tetap lentur. Dalam beriman dia, dalam keyakinannya dia itu kuat imannya, percaya penuh. Dan dalam hal keilmuan dia punya keinginan yang kuat mencari ilmu. Wa syafaqatan fi biqatin, al-biqa al-hubbu ala dha'ifin antara min syafaqati al-insan wa naf'al ladhi wa thamaratul hubbi li'anna la lahu yashfaqu alaihi min duni ghairi yusiluhu ilaih. Ya, wa syafaqatan, lam syafaqah. Syafaqah itu welasnya, bukan sekedar sayang, welas. Apa ya? Lawaku kok seakan, itu syafaqah. Di atasnya kasihan, itu namanya syafaqah. Empati fi biqatin, di dalam rasa senang. Nah ini yang harusnya menjadi dasar kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, itu harus syafaqah itu. Artinya apa? Kita meletakkan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu, kita harus berita orang sholat, berita orang kebaikan, atau mencegah orang membuat kemungkaran, itu karena atas dasar kasihan. Seakan kalau kamu nanti berbuat begini, kamu neraka, seakan. Itu nyambung kalau amar ma'ruf, bukan karena kebencian. Sekarang orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena benci dasarnya, tidak selesai, ya toh? Gak nyambung, akhirnya ada perlawanan.
ada perlawanan, maka itu sudah tidak produktif. Ngajak kebaikan dilawan. Kenapa? Hatinya nggak nyambung. Kalau syafaqah nyambung. Jadi saya melarang kamu tuh kan karena saya tuh kasihan, ya. Apalagi karena ingin menunjukkan saya lebih baik dari kamu. Gak ada begitu, ya. Kalau sekarang cenderungannya begitu, mencegah kebukaran, ingin menunjukkan saya lebih baik dari kamu. Saya cegah kamu jangan berbuat buka. Gak begitu. Syafaqahnya itu lebih kuat. Saya melakukan ini karena kasihan seakan. Ibarat itu keluarga kita sendiri, ya. Kalau ada orang berbuat kebukaran, kita refleks, kita langsung mencegah perbuatan mungkar itu, seolah-olah orang yang kita cegah itu adalah keluarga kita sendiri terdekat, anak yang terdekat, ya anak paling dekat, seolah-olah anak kita sendiri. Ojo. Kayak misalnya dia kan kayak seorang guru atau dosen itu, kalau cuek